Ada haleluya? Ada puji Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk pertama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita kesempatan untuk bisa datang ke pagi hari ini. Kita tahu bahwa seminggu belakang ini cuaca tidak baik dan Tuhan telah berikan cuaca yang baik untuk hari ini. Semua itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tapi doa-doa kita yang Tuhan masih berkenan mendengarkan, yang berkenan untuk mendengarkan kita. Terima kasih untuk kesempatan untuk Gembala, untuk kami masih bisa melayani. Di nama Tuhan, kita percaya bahwa kita mau lebih lagi mengenal Tuhan, lebih dalam lagi, bahwa kita tahu tanpa Dia kita bukan menjadi apa-apa. Puji nama Tuhan. Saya persilakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari berbangkit berdiri. Kita mau lebih mengenal Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Bukan hanya Tuhan, tapi kita mau berkomitmen untuk datang kepadanya. Ketika kita membuka mata, kita mau bersekutu dan terus berharap hanya kepada-Nya, mengenal-Mu. Bila ku buka matamu dan lihat wajah-Mu,
Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua ini karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dan nyata. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan selalu kami penghiburan yang kuat daripada Tuhan, sehingga kami boleh ada hari ini karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami ingin beribadah kepadamu ya Bapa. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan dengan lawatan Allah. Merasakan kami sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Terpuji akan nama-Mu. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua yang ada dan hadir pada pagi hari ini. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan, karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, kolektan multimedia ya Tuhan, baik kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami. Kami pulang membawa berkat yang besar daripada Tuhan. Terima kasih. Sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah dikuduskan tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang tidak bisa hadir Tuhan, berhalangan karena keadaan mereka. Kami tahu Engkau juga melawati mereka sebagaimana Engkau melawati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Ya, pada hari-hari ini hari banjir. Saya sama hamba Tuhan bertanya, bagaimana keadaan? Sudah nggak bisa ibadah, meliburkan diri ya. Tuhan tidak akan meliburkan kita, tetapi puji Tuhan kalau kita boleh ada hari ini karena Tuhan ya, karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dan nyata. Dunia semakin hari semakin tidak menyenangkan, tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan selalu beserta dengan kita. Kami yakin dan kami percaya kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan ya. Dunia hari-hari ini tidak menjanjikan, tetapi kegenapan firman Allah sudah dinyatakan. Tetapi bagi orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, biarlah kita pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah kita ada di dalam jalan-jalan daripada Tuhan. Puji Tuhan, kami serahkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk semua apa yang udah Tuhan kasih buat kita semua sama hari ini. Kita tahu banyak hal-hal yang sudah terjadi, tapi Tuhan masih berikan kita dengan kemurahan hati dari Tuhan bahwa kita masih bisa boleh beribadah. Saya percaya bahwa saya dapat rema yang Tuhan kasih buat saya bahwa iman yang besar adalah yang bisa memindahkan gunung. Itu seperti halnya iman biji sesawi. Tapi ini yang saya pegang, bahwa iman yang benar, sekalipun gunung itu tidak pindah, kita percaya seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita akan tetap menyembah Tuhan mulai hari ini, seterusnya, dan sampai Tuhan nanti datang. Puji nama Tuhan, kita percaya dan kita mau
ke pujian. Saya undang saudara-saudara untuk berdiri. Kita mau menyembah, kita mau puji penuh dengan semangat dan nyanyikan Bukan Terbang.
semangat semuanya. Kita mau sambut lagi pujian kedua, bahwa kita tahu bahwa Allah memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kita mau nyanyi satu pujian, Allah sanggup. Menari,
kita telah memuji dan juga menyembah Tuhan, kita datang. Kita tahu bahwa hal yang terbaik hanya datangnya daripada Tuhan. Kita percaya bahwa kita terkadang memakai kekuatan kita untuk menghadapi segala perkara apapun yang telah terjadi hingga sampai saat hari ini. Tapi ketika kekuatan itu diambil, bahwa kita percaya bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup untuk melakukan semuanya. Kita tahu bahwa kita harus lebih lagi berserah kepada Tuhan. Kita mau belajar tunduk, kita mau bersujud. Saya percaya bahwa mungkin lagu yang baru didengar, tapi biar ini menjadi rema buat saudara-saudara semua di sini. Bahwa kita tahu bahwa kita harus berserah kepada Tuhan. Sekalipun keadaan kita sesat dalam jiwa, kita mau datang ke Tuhan. Kita nyanyikan.
Yesus yang menjadi andalan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami deklarasikan itu di hadapan-Mu Bapa, bahwa Engkaulah gunung batu dan perlindungan. Kepada siapa kami meminta pertolongan, pertolongan kami adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih Bapa yang baik. Ajari kami untuk selalu mengucap syukur buat semua keberadaan kami. Dan kami mau sandarkan seluruh hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah memuji dan memuliakan Engkau, kami sudah menikmati Engkau pagi hari ini Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Tahun 2026 kami tidak tahu apa yang terjadi Tuhan, namun kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan berbahagialah orang yang mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Untuk itu kami mau selalu disebut berbahagia, karena kami mengandalkan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Puji yang telah kami naikkan kiranya menjadi kesukaan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kebenaran yang memerdekakan hidup kami Tuhan. Dan kami mau dengar, dan kami mau terus belajar melakukannya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan. Kami percaya urapan Roh Kudus-Mu mengalir, memenuhi hamba-Mu dan memenuhi kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh melihat, kami boleh merasakan bahwa firman-Mu hidup atas kami orang yang percaya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Besar kecil korban persembahan kami, biarlah itu terus memperlebar kerajaan Allah di tempat ini. Nama-Mu Yesus yang kami puji dan permuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami menerima firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. 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 Yes, yes, yes. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih ya. Tentu Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati, menolong sehingga kita boleh berada bersama-sama, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kepada Bu Gembala yang sudah mempercayakan kami untuk melayani pada saat ini. Haleluya. Shalom. Kalau tadi Ibu Gembala bilang banyak yang belum bisa beribadah karena masih ada yang kebanjiran. Minggu kemarin saya juga salah satunya. Jadi di tempat pelayanan kami di perumahan Villa Indah Permai, Bekasi Utara, itu ada tempat sini yang dekat ya, yang di Wisma Asri Pak siapa ya. Nah, mungkin juga hanya di jalan ya, tapi saya waktu hujan itu jam 2, saya ingat jam 1.48 saya turun, saya buka, saya keluar, saya lihat di jalannya baru 1 jengkal, sekitar 15 cm lah, gitu, baru di mata kaki. Terus sudah naik lagi, jadi kita tinggal seperti ini, ada yang sudah naik gitu di atas. Jam 4 lebih istri saya juga ngecek turun, udah mulai di garasi, naik di parkiran di garasi itu, berarti udah sekitar lebih dari 2 jengkal ya, satu penggaris 30-an senti. Itu jam 6 itu kami turun, tuh kaget, itu airnya sudah di dalam. Airnya di dalam satu itu, saya bilang sama anak-anak itu cabut itu semua, itu colokan itu, karena banyak yang di lantai ya, dicabut itu semua. Udah langsung tanya di grup, gimana jemaat yang lain. Om, kami juga ini kebanjiran, ini udah mengungsi ya. Yang tahu perumahan ada jemaat yang
dari VIP, mereka pindah ke perumahan Grand Permata Residence 2. Itu sampai sekarang itu masih ya, yang di Pelungu dekat Marrakas juga sama ya. Mereka kebanjiran. Oh kalau begitu kita berdoa masing-masing di rumah hari Minggu yang kemarin ya, yang tanggal 18 itu. Jadi belum ada ibadah. Jadi banyak teman-teman kita juga yang demikian ya. Pak Reki di Trias itu ngungsi ya. Ngungsi juga, mereka naik sampai kayak saya lihat selutut ya, sampai di lutut itu di dalam rumah, dalam tempat ibadah ya. Saya dengar juga minggu kemarin itu masuk, makanya di Silen itu ada sedikit ya masuk. Terus udah kita bersih-bersih, itu istri saya beli itu yang buat nyerap air, mereka jalan pergi ke toko di depan, beli, saya di rumah, saya lagi lihat-lihat apa yang itu lagi beres-beresin itu listrik itu di depan meledak, wah, kaget saya ke depan, saya lihat yang meledak itu adaptor keyboard, adaptor keyboard ya yang DSR itu, ternyata dia udah apa, waktu anak-anak angkat itu udah kerendam air, itu yang kotaknya itu udah itu. Walaupun keyboard tidak di on, tapi listriknya kan masih jadi dalam standby, dia tetap masuk. Ternyata dia panas, dia meledak. Meledak. Itu terus saya begitu, oh syukur, itu biasa anak-anak duduk di depan ya, gitu. Itu pecah itu penutupnya itu hancur itu meledak itu. Dan puji Tuhan sudah diganti ya, sudah jadi ya. Itu salah satu yang menjadi korban ya. Board itu ada jemaat kasih lemari ligna itu kan serbuk yang dipres kan, udah kena air langsung hancur semua. Ada satu kasur ya, itu wah korban juga ya, korban terendam. Buat buang itu bayar. Si pemulungnya lewat, Pak, ada yang bisa diangkat? Ada kasur gitu. Kulkas ada nggak? Oh nggak ada. Mesin cuci ada nggak? Nggak. Ini ada kasur, bayar 200.000 gitu. Aduh, itu jadi pasti ada yang ngalamin ya. Kalau kasur yang udah kerendam gitu, buat buang juga tidak gampang, harus bayar. Buat buang. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Kita semua akan mendengar kebenaran firman Allah yang diteguhkan lewat pujian sebelum firman tadi dan doa-doa yang ada ya. Allah Tuhan itu sandaran kita, amin. Dia gunung batu yang teguh, yang kuat. Kepada siapa kita minta tolong? Hanya kepada Tuhan. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mazmur 121 firman Allah itu sudah tampil ya. Saya akan baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua kita akan baca bersama-sama. Tuhan penjaga Israel, nyanyian siaran. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2 sama-sama, 2, 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sudah 2 minggu ini, itu telinga kanan saya ini, itu makanya istri bilang, makanya jangan sering dikorek, itu kadang habis mandi, ada itu saya korek pakai katembat. Ini sekarang seperti ada jangkrik. Gitu, jadi walaupun Bapak Ibu sudah keras nyahut haleluya, itu dikit aja saya dengar gitu ya. Ini sudah 2 minggu saya sudah tetes itu belum sembuh ya. Tuhan tolong, Tuhan berkati kita semua. Firman Allah berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Ini bukan cuma saat ini, tetapi setiap kita umat Tuhan, setiap kita yang ada pasti pernah melewati ini.
kita berdoa, kita berseru. Ya, kita firman berkata ini Mazmur Daud ini dia melayangkan ke gunung-gunung. Ini posisi dia lagi dalam pelarian. Ya, ada di puncak gunung, dikejar. Ini pertaruhan antara hidup dan mati. Dia pandang ke gunung-gunung, siapa yang akan menolongnya? Dan ayat yang kedua firman Allah berkata bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan. Katakan amin. Kita semua pun mengalami pertolongan itu datang dari Tuhan. Ya. Kalau tadi di doa firman ya ada kalimat yang berkata, tahun ini tahun yang sulit, tahun yang belum pasti. Dan kalau kita dengar ya pakar-pakar ekonomi ya, kita nonton TV, dengar ya radio, kita baca, banyak yang berpendapat begitu, bahwa tahun ini bersiap-siap akan lebih sulit lagi dari tahun sebelumnya. Karena apa? Karena bukan cuma yang ada di sekitar kita, itu kita juga terpengaruh dengan keadaan yang ada di luar sana. Dolar sudah 17 mungkin ya, bahkan kemarin sudah sampai 17.050 perak. Berpengaruh. Kalau di Iran $1 sama dengan 1 juta sampai 1,5 juta rial. Jadi kita bawa uang 1 juta rupiah di sini, pergi ke Iran jadi miliarder. Kalau dikurs dengan uang sana. Sehingga mereka, saudara, ada yang bikin konten. Ini saya lihat, saya bawa 1 juta real Iran. Saya pergi ke supermarket. Yang dia bawa cuma apa? 1 roti, 1 botol aqua. Jadi totalnya cuma 19.000. Coba belanja 1 juta, cuma dapat 1 roti dan 1 air mineral. Coba keadaan itu di sana, saudara. Di dalam kesulitan ekonomi yang ada satu kabar gembira. Ya, ini yang Bapak Ibu sudah pernah ikut, sudah baca, sudah itu 50.000 masjid itu ditutup karena tidak ada orang lagi yang datang. Banyak yang bagi mereka itu murtad, percaya Yesus, datang kepada Tuhan, datang kepada Kristus. Itu kemenangan, kemuliaan Tuhan terjadi di saat yang sulit. Di sana itu ditekan habis-habisan, saudara ya. Tetapi satu kemuliaan Tuhan dinyatakan di sana. Dan kita pun yang ada, kalau kita berseru, kalau kita minta pertolongan Tuhan, tahun ini tahun berkat bagi kita. Amin. Tahun kelimpahan bagi kita. Saya pun mengalami, ya. Saya bilang sama istri, tahun ini tahun kemenangan bagi kita. Karena apa? Itu anak saya yang pertama, itu sudah selesai kuliahnya, sudah diwisuda tanggal 10 Januari dengan dapat gelar sarjana akuntansi. Dia ambil di Trisakti perpajakan, dan puji Tuhan, tamat tahun kemarin langsung kerja di PT Soci Line di Sudirman Sahid Center. Anak saya yang kedua, bulan Maret ini itu sudah mau sidang. Agustus lagi akan diwisuda yang kedua, hubungan internasional UPN. Dan yang ketiga baru selesai masuk semester 2. 3 saya bilang, walaupun kita mengkuliahkan anak 3, pelayanan perintisan, tapi Tuhan kasih kemenangan. Tuhan cukupkan semua kebutuhan yang ada. Anak yang pertama sudah kerja, dia bantu adiknya sekarang. Masuk lagi di Trisakti, ngambil lagi akuntansi. Itu adalah kemenangan. Pertolongan hanya datang dari Tuhan. Saya hitung-hitung tadi, saudara, ya. Yang kita layani perintisan di sana itu sekarang itu, jadi sebelum COVID itu masih 17 keluarga. Sekarang tinggal 7 keluarga. Karena banyak yang pulang ke Temanggung, ke keluarga, yang ke
ke Makassar, ada 2 keluarga, yang ke Manado ada berapa? 7 keluarga. Puji Tuhan, Tuhan kirim lagi 1 keluarga ya. Belum lama, baru 3 kali beribadah ya. Jadi 8. Kalau dihubungkan dengan angka 7 itu angka sempurna. 8 itu 8 keluarga hoki. Kalau tambah dengan kami keluarga 9 karunia. Puji Tuhan. Orang tanya, itu anakmu? Itu maunya bilang, ya semua itu ada kuliah gitu. Wah, itu kan mahal-mahal. Karena Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang cukup. Pertolongan datang dari Tuhan. Haleluya. Mazmur 124 ayat 8. Mazmur 124 ayat yang ke-8, firman Allah berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kebenaran firman Allah ini, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita tinggikan pada saat ini, itu dijamin. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Katakan amin. Kalau Dia yang menjadikan langit dan bumi, kita mau ragu apa? Kita mau ragu, waduh, siapa yang jamin? Jangankan saudara, kita di Bekasi ini ya, seorang camat aja, kepala desa atau kepala RT yang jamin aman kok, aman pasti jalan, gitu. Kita akan merasa tenang. Ini yang menjamin, yang memberikan garansi adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amsal 2 ayat yang ke-7. Amsal 2 ayat yang ke-7, firman Allah berkata, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ini pertolongan Tuhan diberikan kepada orang yang jujur, yang menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela. Kita percaya, kita yang ada di tempat ini, yang menyembah Tuhan, yang memuji Tuhan, saat ini kita yang percaya kepada Tuhan, firman Allah berkata bahwa kita ditebus, dibayar lunas, disucikan, dimuliakan oleh Tuhan lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan karena Tuhan sudah tolong kita. Kita mengembalikan puji, syukur, sembah kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah membela, Tuhan yang sudah menolong kita. Saya kalau mau kesaksian, umur saya kelahiran tahun 72, 1972, bulan Desember. Jadi tahun ini sudah 53, OTW 54. Ya. Percaya, saya sampai detik ini tidak pernah masuk dirawat di rumah sakit. Kalau pergi besuk, pergi doakan, iya. Lahir pun saya itu hanya digodong di rumah. Lalu sekarang pasti paling tidak di bidan, paling kecil, puskesmas, rumah sakit. Saya di kampung, saudara, ya. Saya ingat itu mama saya sudah meninggal. Mereka cerita itu ada dulu orang tua kita cuma tinggal di, jadi kalau rumah benar mau panggung, di bawahnya itu kan ada, bisa dibilang godong. Jadi kami tinggal itu di bawah godong. Itu nggak jauh dari rumahnya Pak Reki Kesek. Itu saya di Sonder, di desa Konderan, dekat di gereja tua situ, di perempatan itu ada rumah di situ. Itu dikasih tahu, kamu itu lahir di situ. Belum sempat dibawa kemana-mana, itu mama saya itu nikah muda, umur 16 tahun. Saya anak kedua ya. Itu belum sempat dibawa, belum bidan kampung ada, bidan pun belum datang. Saya itu sudah lahir.
Jadi mereka datang itu udah lahir. Jadi saya bilang, waduh, sama seperti waktu orang Israel di tanah Mesir dong. Itu kan diperintahkan sama Firaun, kalau anak perempuan dibiarkan, anak laki langsung dimatiin gitu. Ya, seperti cerita Musa kan belum udah dilahirkan, udah dibawa dikasih keranjang di sungai gitu. Begitu cerita. Jadi tidak sempat dibawa di bidan, tidak sempat ditolong bidan, tidak sempat dibawa di puskesmas, apalagi rumah sakit. Saya itu sudah lahir. Dan sampai saat ini, yang namanya dirawat di rumah sakit saya belum pernah. Dan saya berdoa, ya sampai Tuhan kasih umur panjang, ya jangan saudara ya. Sekalipun sekarang ada asuransinya, ada apa gitu. Oh nggak bayar kalau dirawat, saya lebih pilih tidak dirawat, sehat terus. Saya percaya demikian dengan kita semua yang ada. Ya, sampai saya cerita sama anak-anak saya, anak bilang ini, wah keren dong, coba gitu. Kita aja udah lahir di rumah sakit, masih umur kecil, udah kena panas, kena diare, semua udah dirawat. Saya sampai saat ini saya berdoa, Tuhan baik, ya Tuhan tolong ya. Paling gitu kalau ada rasa-rasa sedikit, dekolgen. Anak bilang, Pak apa itu? Sakit. Bilang sakit apa kok dekolgen. Dari dulu, dari kampung saya dekolgen gitu ya. Nggak kena sakitnya dekolgen. Gitu. Ya. Tuhan tolong, Tuhan berkati ya. Sikap yang pertama untuk kita merasakan, menikmati pertolongan Tuhan. Firman Allah berkata, kita tetap tenang. Kita menanti waktunya Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ada pujian kan? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ratapan 3 ayat yang ke-26. Ratapan 3 ayat yang ke-26. Demikian firman Allah. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Apakah kita diam aja, tutup mulut, tutup mata gitu ya? Bukan. Yang dimaksud Tuhan dengan kita tetap tenang, kita tetap menanti waktu itu ya. Kita datang bersyukur, kita datang berdoa kepada Tuhan, duduk di kakinya Tuhan, diam dengan tenang. Minggu yang kemarin ya, karena ibadah ditiadakan, jadi kami hanya keluarga yang ada sharing. Orang bilang begini, aduh sekarang itu apa-apa susah, belanja apapun mahal ya. Yang suka jalan keluar ke toilet pun harus siap duit. Pom bensin pun yang kita habis beli bensin ke sana ada yang tungguin, paling enggak 2.000, bener enggak? Gitu ya. Parkir kita cuma mau pinggir beli cilok di pinggir jalan, ada yang tungguin, gitu. Tarik gitu. Diam pun di rumah, kita diam di rumah, nggak ngapa-ngapain, ya. Listrik, lampu nyala, kipas nyala, ya. Nggak belanja, nggak apa, ada air buka, tetap yang namanya pengeluaran itu ada. Tokennya jalan habis, itu diam di rumah loh. Kipasnya jalan, tokennya habis. Kita buka keran, airnya jalan yang pump, tetap bayar. Kita pasang kompor, gasnya jalan, tetap keluar duit. Itu cuma diam. Kita buka handphone, pingin lihat, pingin WA, lo apa kabar tuh, tanya kabar, wifi-nya jalan, atau kita ada data jalan, tetap juga. Coba diam aja di rumah. Si istri saya mulai ngitung-ngitung, apa saya gitu. Oh iya ya, diam aja di rumah, paling nggak 500.000 habis. Beli token, beli data, beli gas, bayar listrik, bayar apa, itu cuma diam coba. Jadi kalau mau diam nggak dibayar di mana? Pergi di hutan. Diam di rumah pun tetap. Itulah keadaan yang
Tetapi firman Allah berkata, kita tetap tenang. Kalau kita ada di kaki Tuhan, kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Waktunya Tuhan, bukan berarti kita jadi malas, nggak usah ngapa-ngapain ya. Yang kerja tetap kerja, yang usaha, yang dagang tetap ya lakukan tugas kerja kita ya. Kita diam, kita minta pertolongan Tuhan. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Haleluya. Ratapan 36 tadi adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saya percaya yang saat ini pun rekan-rekan kami yang belum bisa beribadah, mereka diam di tempat, berdoa, naikkan pujian, syukur. Kalaupun seperti yang minggu kemarin kami ya, keyboard nggak bisa dipasang karena meledak itu adaptor. Ada gitar yang tidak membutuhkan listrik, dipakai untuk menyembah Tuhan. Tidak pun ada gitar, kita naikkan puji dan sembah syukur kita menyembah, terima kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Waktu kita sebut haleluya, puji Tuhan, Tuhan ada, Tuhan hadir dan menolong, memberkati hidup kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Tuhan akan buat sukses dan berhasil. Yang kedua, kita tetap rendah hati. Kita mendengar siapapun, apalagi di tempat ibadah ya, ada firman Tuhan, ada hamba Tuhan, ada gembala ya yang menyampaikan. Kita berdoa, kita mungkin sesama jemaat yang ada tadi pagi atau tadi malam sudah mengingatkan ya, koordinator ya yang ada, jangan lupa besok yang WL, yang singers datang, atau nanti di kegiatan apa, diingatkan. Firman Allah berkata, bahwa kita tetap mendengar. Mazmur 122 ayat yang pertama, itu dari tadi 121, sekarang pindah satu pasal. Mazmur 122 ayat yang pertama, firman Allah berkata, ya, ini nyanyian ziarah Daud. Saya berhenti di sini. Ini Daud ini, posisi dia pada waktu firman ini ditulis, dia seorang raja. Dia sudah duduk bertakhta sebagai seorang raja. Seorang raja itu, semua kata yang keluar itu undang-undang, aturan. Kalau dia bilang tidak, tidak. Kalau dia bilang iya, iya. Kalau dia bilang apa, misalnya pecat, pecat. Kalau dia bilang bahwa rumah itu harus dihancurkan, dihancurkan. Itu mutlak. Seorang raja ya, yang suka nonton film-film yang kerajaan-kerajaan begitu kan. Kalau raja udah keluar titah, itu orang akan tunduk, akan hormat, akan melakukan. Sekalipun itu pemaisuri, ingat yang Ratu Esther, kalau raja tidak ulurkan, hukuman mati bagi dia, karena tidak diundang datang. Itu aturan. Ini raja Daud sebagai seorang raja punya kuasa, punya wibawa yang mutlak. Ayat yang seterusnya berkata, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku. Ya, Daud berkata, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku. Tidak dibilang itu siapa, istrinya, itu perdana menterinya, ya, orang-orang yang bapaknya, ibunya, orang. Bahkan ini dipelajari itu di pintu gerbang. Kalau di pintu gerbang, siapa yang jaga? Kalau kita masuk di satu perusahaan, satu kantor, yang jaga satpam. Itu tidak satpamnya, biasa satpam. Nggak perlu apa, kalau nggak menerima tamu gitu. Orang ingat, kalau di struktur itu yang paling bawah. Atau di pintu ada yang bukain gerbang gitu, tukang parkir. Itu yang nggak dianggap. Tetapi seorang Daud, seorang raja, berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari
kita pergi ke rumah Tuhan. Kalau saya, saudara, mau terapkan ya, di kehidupan kita hari-hari ini, coba, siapa pemimpin paling tinggi? Presiden, terus ada satpam atau penjaga pintu atau tukang parkir ya, yang selalu kita datang kemana-mana itu mereka yang sambut, ngingatin, Pak, ibadah dong. Wah, itu pas pampres langsung ketok, lo asal ngomong aja tuh. Daud dikatakan dia bersuka cita, sehingga dia raja yang sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, Firman Allah berkata, sampai saat ini coba lihat, bendera Israel itu bintang Daud. Pemimpin-pemimpin dunia berkumpul itu banyak kali di mana? Di Camp David, dikenang takhta. Kenapa? Untuk beribadah, untuk datang kepada Tuhan. Dia tidak melihat siapa yang ngingatin dia. Sekalipun itu orang yang paling bawah, orang yang paling rendah, dia tetap bersuka cita, dia tetap bersyukur. Haleluya. Saya percaya kita pun yang ada, ya, apalagi Ibu Gembala yang itu di grup. Hari Rabu ada doa ya, hari ini ada itu ya, ada doa. Jangan lupa pelayan-pelayan yang ada. Oh, kita bersuka cita. Koordinator wanita, koordinator ibu-ibu, koordinator remaja, koordinator sekolah minggu yang mengingatkan kita bersyukur. Atau kita sesama jemaat yang ada ngingatin. Nanti jangan lupa yang ada doa ya. Waktu kita diingatkan begitu, sikap kita, apa kamu seperti Raja Daud bersuka cita? Amin. Kita bersuka cita karena diajak untuk diingatkan untuk datang di rumah Tuhan. Karena apa? Karena di rumah Tuhan, firman Allah berkata, ada pertolongan. Pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang ketiga, sikap kita untuk ditolong oleh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Firman berkata, kita butuh, kita minta Roh Kudus menolong kita. Yohanes 14 ayat 16 ya, ini janji Bapa. Yohanes 14 ayat yang ke-16, firman Allah berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Parakletos, penolong yang lain, Roh Kudus. Saya percaya kita semua yang ada tempat ini, Roh Kudus ada menolong kita. Ada saatnya di mana kita mau melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pernah nggak? Roh Kudus ingatkan, jangan. Atau kita, kayaknya aku ibadahnya nanti aja dulu deh, gitu. Udah ada kejenuhan untuk ibadah, untuk datang bersyukur. Ada suara yang datang. Tetap setia berdoa, tetap setia beribadah. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, mengingatkan kita. Kita melakukan sesuatu kejahatan, ya. Ada Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Jaminan kita untuk menerima penebusan, keselamatan yang Tuhan berikan lewat Roh Kudus. Efesus 1 ayat yang ke-13 dan ke-14. Firman Allah berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Seperti saat ini kita yang mendengar firman kebenaran. Saya hanya hamba menyampaikan apa yang tertulis di dalam kebenaran firman kita.
Kita yang mendengar kebenaran firman, yaitu Injil keselamatanmu. Ini waktu kita dengar Injil, ini Injil. Kita baca komik, kita baca buku cerita, novel atau apa semua, ya. Itu hanya begitu saja, udah kita baca, wah hebat ya ceritanya, wah itu yang menggugah ya. Itu. Tapi kalau kita baca kebenaran firman Allah, kebenaran ini, Injil yang menyelamatkan. Kalau saya bicara menyelamatkan, bukan menyelamatkan ya dari bencana yang ada sekarang seperti banjir ya, yang belum lama bulan kemarin ya, yang terjadi ya di mungkin ada yang dari daerah sana, daerah Sibolga ya, Tapanuli Tengah, banyak jemaat Tuhan yang kami layani itu keluarganya ada yang menjadi korban ya, ada yang baru Utagalung, orang Sibolga, dia pulang karena mamanya meninggal. Ya. Ada yang baru pulang juga awal Januari ini. Saya bilang yang keluar ke-8 itu yang datang beribadah, mereka pulang. Mereka mau urus, keluarga Kultong itu mau urus, jadi ada tanah dari warisan orang tua. Itu saudara-saudaranya sudah bikin kesepakatan jangan bagi sama dia di sana. Jadi mereka mau ambil semua. Sekarang itu tanah itu nggak jelas. Karena apa? Tergeser. Itu kan yang ada longsor, bergeser, gitu. Bahkan di sana ada yang kampung, ya, itu jadi sungai ya. Aliran sungainya berbelok arah, masuk ke perkampungan ya. Jadi saya bilang udah Pak, kalau memang mau diurus ya udah kesana aja kan. Ya, pasti masih tahu batas-batasnya lah, batas-batas dan apa semua. Ya nggak apa-apa, saya sekalian ngunjungin keluarga untuk lihat ke sana. Ya. Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Roma 10 ayat yang ke-10. Kita percaya dalam hati, mengaku dengan mulut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kita. Firman berkata waktu kita percaya dimateraikan oleh Roh Kudus. Ya, kalau lagi ya pasti ada orang-orang hukum sini ya, yang namanya surat kalau ada materai, tanda tangan di atas materai itu kuat posisinya. Roh Kudus itu dimateraikan kepada orang percaya, orang yang menerima keselamatan. Firman Allah berkata ayat yang ke-14 ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Itu. Jadi sikap yang ketiga ini, pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, diberikan Roh Kudus kepada kita, setiap orang yang percaya. Kita dimateraikan oleh Roh Kudus karena apa? Itu jaminan, garansi sampai kita memperoleh seluruhnya keselamatan daripada Tuhan. Kita telah ditebus, dibayar lunas lewat pengorbanan Kristus, dan Roh Kudus itu memateraikan, menjadi garansi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Dan firman Allah berkata bahwa penebusan yang dikerjakan oleh Yesus akan menjadi milik kita. Saya percaya kita semua yang di tempat ini ya, ada yang masih muda-muda pun demikian ya, untuk opung-opung pun yang ada ya, tetap setia. Keselamatan daripada Tuhan, penebusan yang Yesus berikan. Firman berkata bahwa ada bagian kita di kerajaan surga. Jangan berpikir, aduh saya kan masih muda, senang-senang dulu, waduh hidupnya jauhlah dari Tuhan. Apakah seperti itu? Itu pesawat yang baru jatuh di Maros, itu pramugarinya jemaat GPDI Pendanau yang Florita Lolita itu. Itu sebentar lagi habis turun di Makassar, pulang mau nikah. Tuhan sudah panggil.
Kalau saya ikutin berita, itu pesawatnya udah diizinkan turun di Makassar. Silakan dari menara pengawas udah minta izin turun. Si menara pengawas cari-cari, ini pesawat ini kemana? Kok nggak ada di jalurnya? Ternyata dia udah pergi hantam itu gunung. Bro, yang selamat, yang tadinya mau naik karena dia ke gereja. Si Tanamal ya. Dia mau naik, ternyata ada pelayanan. Dia pergi ke gereja. Jadi enggak, saya nanti nyusul. Dia yang selamat dari pesawat itu. Saya pikir, wah luar biasa itu. Kalau pesawatnya hantam gunung, kecepatan ratusan kilometer, itu aja bangkai pesawat hancur berkeping-keping. Masa dia, kali dia angkat sama Tuhan, ternyata dia memang nggak naik pesawat. Bukan karena dia selamat di tempat ya. Dia tidak naik ikut pesawat karena dia ada pelayanan. Oh saya mau ke gereja dulu, dia nggak ikut. Caranya Tuhan untuk menolong dan membela dia. Jadi setiap waktu kita sudah dengar firman ini, kita tanamkan hidup kita di hadapan Tuhan. Dari manakah datang pertolongan? Ya, enggak. Dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nggak usah. Firman Allah berkata, kita yang sudah mendengar kebenaran firman Allah, Injil keselamatan diberikan Roh Kudus materai dalam kehidupan kita, kita tahu ya, Roh Kudus sampai kita memperoleh semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, mungkin ada begitu banyak masalah atau ada begitu banyak persoalan dalam kehidupan kita. Engkau yang saat ini mungkin ada keluargamu di kampung halaman yang mengalami persoalan masalah dengan keadaan bencana yang ada saat ini. Atau mungkin di perumahan kita sekarang mengalami hal-hal yang dialami oleh begitu banyak saudara-saudara kita. Masih kebanjiran, ada harta benda yang hancur, yang rusak. Kesehatan kita terganggu. Mungkin di pekerjaan kita, di perekonomian kita, usaha kita ada yang saat ini belum maksimal. Firman Allah berkata, Dia Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Kita menyanyi pujian, Allah mengerti, Allah peduli. Setiap persoalan yang kita alami, Tuhan ada. Saat kita berseru, kita diam dengan tenang di hadapan Tuhan, Dia akan datang, Dia akan menolong kita. Kita menyanyi pujian ini, Allah mengerti, Allah peduli. Setiap persoalan kita, haleluya, haleluya. Banyak perkara yang kita alami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, Jesus. Haleluya. Amen.
yang kita mau Tuhan tolong dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan. Mungkin masalah anak-anak, masalah orang tua, persoalan apapun, saya tidak tahu persis, tetapi Dia, Yesus Tuhan, Dia tahu, Dia peduli, Dia tahu sampai kedalaman hati kita. Ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa ceritakan kepada orang lain, kepada orang dekat kita, orang tua kita, bahkan kepada sesama, kepada gembala kita. Yakin, percaya, Dia ada di tempat ini. Yesus ada di tempat ini. Dia mengerti, Dia peduli dengan kita. Mari kita bangkit berdiri semua. Saat ini Dia ada. Angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini persoalan saya. Kami ada di hadirat-Mu. Engkau ada di tempat ini. Roh Kudus ada di tempat ini. Engkau yang memeteraikan kami, Tuhan. Hamba berdoa setiap umat-umat-Mu yang saat ini yang datang beribadah, bersyukur, beribadah, mendengar kebenaran firman Allah. Hamba hanya menyampaikan isi hati kebenaran firman-Mu, Tuhan. Tetapi Roh Kudus yang akan lebih jauh lagi akan Tuhan menjelaskan, Tuhan. Biar firman di Logos ini akan menjadi rema dalam kehidupan kami, akan hidup dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami bersyukur, beribadah kepada Engkau. Itu boleh hidup menjadi bagian hidup kami. Kami praktekkan, kami lakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Yesus. Kami sudah bersyukur pada Engkau, kami telah mendengar firman Allah. Engkau yang saat ini dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan kurang sehat, kesehatanmu terganggu.
hamba berdoa dalam nama Yesus, sembuh penyakitmu, kelemahan tubuhmu dilalukan oleh Tuhan. Mungkin ada keluarga kita, saudara kita yang saat ini tidak beribadah atau ada di kampung halaman. Engkau yang saat ini beribadah, engkau yang punya iman. Firman Allah berkata bahwa doa orang benar besar kuasa. Dalam nama Yesus, sembuh, sehat, pulih seluruh organ tubuh, keluarga, orang tua, adik kita, sisi rumah kita dipulihkan di sana. Engkau yang mengalami persoalan dalam rumah tanggamu, suami istri, anak-anak, kita semua seisi rumah. Firman Allah berkata bahwa janji Tuhan akan memberikan kita kedamaian, keterangan, sukacita. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah umat-umat-Mu. Pulihkan keluarga-keluarga umat-umat-Mu, Tuhan. Anak-anak dengan orang tua dengan anak-anak, suami istri rumah kita, semua diberkati oleh Tuhan. Engkau yang sedang mengalami persoalan masalah dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, ada sesuatu yang kau rintis saat ini, mungkin seperti tidak ada kemajuan apa-apa. Yakin, percaya, Tuhan yang kita sembah, Dialah penolong kita. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, satu jaminan garansi bagi kita bahwa Dia akan menolong kita. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan pekerjaan umat-umat-Mu, Tuhan. Tuhan bela, Tuhan tolong. Usaha apapun yang dikerjakan, Tuhan buat sukses, berhasil, beruntung. Tuhan menjauhkan segala hal-hal yang tidak baik, yang akan merugikan, yang mencelakakan. Tetapi berkat-Mu, keselamatan-Mu yang Tuhan berikan kepada umat-umat-Mu, usaha mereka akan sukses, pekerjaan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Yesus. Engkau anak-anak muda yang ada, mungkin sekarang masih bersekolah, masih berkuliah, ada yang sedang akan mencari pekerjaan atau merintis satu usaha pekerjaan. Yakin, percaya, taruh hidupmu di hadapan Tuhan dan Tuhan akan bela engkau. Tuhan akan tolong engkau. Tuhan akan bersama dengan engkau. Tuhan tidak akan mengecewakan engkau. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati anak-anak muda yang ada. Diberikan hari depan, masa depan yang penuh harapan, penuh cerah ceria kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih banyak Bapak. Kami sudah berdoa dan bersyukur, hamba percaya setiap kami yang ada di tempat ini, tua, muda, besar, kecil semua diberkati, ditolong oleh Tuhan. Tuhan bela kami semua. Segala hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur pada Engkau. Kami percaya setiap kami yang ada diberikan kemenangan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua yang diberkati, yang percaya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan kepada WL. Kita mau akhiri ibadah minggu ini. Kita mau tutup dengan kasih Kristus. Nanti akan berdoa untuk
ibadah ini ya Bapa, kami datang bersyukur kepada Engkau. Berterima kasih setiap kami umat-Mu, kami hamba-Mu sudah diberkati oleh Tuhan. Kami beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Engkau ada di tempat ini dan memberkati kami. Setiap kami umat-Mu yang ada, kami pulang dengan membawa sukacita yang besar, kemenangan daripada Engkau yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebelum kami akan kembali, Tuhan tolong, Tuhan, kami bersatu hati berdoa Tuhan. Buat Tuhan umat-umat-Mu, Tuhan yang saat ini kesehatan terganggu Tuhan. Tuhan hamba berdoa, kami semua Tuhan mencokong Tuhan, baik Tuhan pemulihan daripada Ibu Naomi Seribu yang saat ini Tuhan dalam pemulihan kesehatannya. Kami bersatu hati, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu Naomi dipulihkan kekuatan kesehatannya Tuhan. Engkau yang menyembuhkan. Demikian Tuhan dengan Tuhan Ibu Hermawati yang ada ya Bapa, yang saat ini Tuhan dalam keadaan Tuhan kesehatannya terganggu sakit Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersatu hati, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Disembuhkan. Demikian dengan saudara Andre yang ada ya Bapa. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka semua Tuhan yang disebutkan Tuhan, bahkan ada umat-umat-Mu yang saat ini Tuhan mungkin Tuhan dalam keadaan juga kesehatan yang terganggu Tuhan, dalam keadaan yang tidak baik Tuhan. Tuhan Yesus ada di sana, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan menolong mereka. Mungkin dari keluarga kami ada yang di kampung halaman, ada di mana saja Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jamah, pulihkan, sembuhkan. Kuasa-Mu Tuhan tidak berubah Tuhan. Engkau sanggup dan mampu Tuhan untuk memulihkan, menyembuhkan kekuatan kesehatan daripada umat-umat-Mu yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Bapa untuk Tuhan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, GPDI Gereja 50 yang ada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang Tuhan memberkati pelayanan Tuhan tempat ini. Hamba berdoa mulai dari Tuhan Ibu Gembala yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan umat-Mu di tempat ini. Engkau berkati Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang ada Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, Tuhan Ibu Gembala yang ada ya Bapa, seluruh keluarganya Tuhan, anak-anaknya, bahkan cucu-cucu yang ada semua ditolong, diberkati oleh Engkau ya Bapa di surga. Pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa, Engkau yang memberkati Tuhan semuanya ya ada. Wadah-wadah yang ada baik Tuhan, kaum pria, kaum wanita, pemuda remaja, sekolah minggu yang ada, ibadah-ibadah doa yang ada, komsel-komsel, semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang bela, Tuhan yang tolong. Seluruh koordinator, pimpinan-pimpinan yang ada Tuhan, pakai Tuhan mereka semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini tahun 2026 akan makin diberkati oleh Tuhan. Banyak jiwa yang akan dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini semuanya ya Bapa. Semua yang melayani pada saat ini Tuhan, baik well singers Tuhan, pemain musik kolektan, penerima tamu, semua Tuhan, ada berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan Tuhan bagi mereka yang melayani Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kesehatan menjadi bagian milik kami semua. Damai sejahtera, sukacita melimpah menjadi bagian milik kami. Kami Tuhan kembali Tuhan akan membawa damai dan sukacita daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus kalau kami boleh beribadah, bersekutu pada saat ini. Engkau yang memberkati Tuhan Yesus untuk tetangga kiri kanan, muka belakang sekeliling tempat ini. Tolong diberkati oleh Engkau ya Bapa. Warga masyarakat sekitar ini semua Tuhan, mereka Tuhan berkati. Di tempat ini ada ibadah, mereka juga diberkati. Pemerintah yang ada ya, baik RT,
RW Tuhan, lurah, camat Tuhan, bahkan sampai pemerintahan kabupaten Tuhan, provinsi Jawa Barat, bangsa dan negara Indonesia kami cintai Tuhan yang ada di sana dan membela semua aparat keamanannya, ada Polri, TNI yang ada Tuhan, mereka Tuhan pakai Tuhan, pimpinan-pimpinan Tuhan, anak-anakmu yang duduk di pemerintahan sana Tuhan pakai mereka Tuhan, biar namamu dipuji di pemerintahan, pelayan pujian Tuhan di tempat ini maupun di mana saja Tuhan, senantiasa Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati. Tuhan, kami juga teringat Tuhan berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan, di mana Tuhan mereka yang mengalami Tuhan bencana, yang ada yang kebanjiran, ada yang karena tanah longsor Tuhan, ada sesuatu yang terjadi Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa Tuhan yang tolong, Tuhan yang bela mereka. Tuhan berikan sukacita, damai, sejahtera kepada mereka. Hiburkan mereka, kuatkan mereka ya Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan senantiasa kepada mereka Tuhan. Engkau yang ganti Tuhan semua Tuhan kerugian-kerugian yang ada. Tuhan yang menolong, Tuhan yang membela mereka. Bahkan ada hamba-hambamu, pelayanan pujian Tuhan, mereka yang kehilangan tempat Tuhan untuk beribadah. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan daerah Bekasi ini Tuhan ada begitu banyak Tuhan hamba-hambamu yang sampai saat ini mereka Tuhan belum bisa beribadah karena masih tergenang. Tuhan tolong, Tuhan hiburkan mereka. Tuhan berkati umat-umatmu yang ada, hamba-hambamu semua, mereka dalam kekuatan yang baru. Tuhan yang senantiasa bersama dengan mereka. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Setiap kami yang ada yang beribadah pada saat ini ya Bapa, tidak ada yang terkecuali, semua diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, Tuhan hiburkan mereka, usaha pekerjaan diberkati, buka jalan yang tertutup jalan, Tuhan ada di sana dan membela senantiasa dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak muda yang ada, Engkau yang berkati sekolah pendidikan mereka, hikmat kepintaran menjadi bagian mereka. Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati mereka, menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun mereka yang berada. Mereka yang sedang berusaha mengerjakan sesuatu, Tuhan yang di sana, Tuhan membela janji-Mu. Engkau yang senantiasa bersama-sama dan menolong, memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak Yesus. Terima kasih banyak Roh Kudus, semua anak-anak kami yang ada surga ada, Tuhan berkati, mereka tumbuh sehat diberkati oleh Tuhan, jadi anak yang pintar, anak yang diberkati oleh Tuhan, membanggakan Tuhan, membanggakan orang tua, membanggakan gereja yang ada. Segala pujian, hormat hanya bagi nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Mari jemaat Tuhan yang ada, kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Angkat tangan kita dan turunlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta dan kasih pengorbanan dari anaknya yang tunggal, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, seterusnya, sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita, umat-umat yang tetap setia, yang percaya kepada Tuhan. Terimalah berkat penuh, berkat limpahan, curahan berkat atas hidup kita, keluarga, orang tua, kakak adik, usaha, pekerjaan, mata pencahayaan, apa yang kita lakukan, kita kerjakan, semua ditolong, diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ini dalam berkat, dalam kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati kami dimanapun kami tidak berada, Tuhan yang menjaga, melindungi kami. Kami dalam keadaan sehat diberkati oleh Tuhan. Kami kembali lagi boleh datang beribadah kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Terima
Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur boleh melayani di GPDI Jemaat Gria 50. Tuhan memberkati firman Allah biar menguatkan setiap umat Tuhan yang ada untuk mencari pertolongan daripada Tuhan. Dan satu-satunya pertolongan ya adalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah gunung batu yang teguh. Saya percaya jemaat GPDI Gria 50 tahun 2026 makin diberkati oleh Tuhan, makin sukses, banyak jiwa yang akan dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani, dan Tuhan memberkati untuk semua jemaat Tuhan yang ada. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.